Ya, saya langsung melanjutkan dari tadi perbincangan sebelum jeda. Saya ingin bertanya ke Pak Rikwanto, kalau tadi disebut ini sepertinya jorok dalam tanda kutip, ada banyak sidik jari yang sebenarnya bisa di-trace. Bisakah, sudah bisakah di-trace, Pak? Itu kan standar daripada proses penyidikan ya, SOP-nya. Semua tempat yang diduga menjadi bagian atau ada hubungannya dengan bom yang meledak, itu pasti dia akan diselidiki. Seperti kemarin setelah kita tahu korbannya adalah Suro CS, ya, semua tempat tinggal Suro CS itu ya kita geledah. Ya, ada memang di antara satu tempat tinggal tuh paku ditemukan. Nanti paku itu apakah sejenis dengan paku yang ada di tubuh korban. Kemudian barang-barang yang ada di rumah-rumah korban ini juga apakah ada hubungan langsung dengan yang meledak ini. Sejauh itu kan ini bagian sudah daripada penyelidikan dan penyidikan. Sudah digeledah ya Pak ya, rumah-rumah korban semua. itu apa yang ditemukan sudah ada kaitannya, sudah bisa disimpulkan? Ada paku, ada buku-buku ya, dan lain-lain. Artinya bahan-bahan untuk membuat yang serupa dengan bahan peledak itu sudah ditemukan belum? Belum ditemukan. Terlalu dini untuk bilang itu? Banyak lagi yang kita lakukan nanti. Ya. Oke. Jadi trace itu sifatnya luas dan berkembang terus. Itu butuh waktu. Ada juga satu keterangan membuka peluang baru ya dikembangkan terus. Lagi. Ya, supaya bisa ada hubungan dengan ledakan yang terjadi dan orang-orang itu. Pak, sudah kemudian didapatkan informasi atau belum bagaimana kronologisnya sehingga sejumlah bahan peledak itu ada di wilayah Tanah Abang pada waktu itu sepertinya kan baru tiba di situ ya? Ya, memang analisa itu harus sesuai dengan fakta ya. Saya coba tanyakan, itu tas kresek tempat tadi yang kita anggap petasan banting besar ya. Ya, petasan banting besar. Ya, sebesar bola tenis itu dalam tas kresek. Dan tas kresek itu masih kelihatan belum begitu kotor ya, hanya terkontinuasi ledakan saja. Jadi patut diduga barang itu juga belum lama di situ. Ya. Kalau itu tersimpan di samping bedeng, ditaruh di situ, sudah cukup lama tentunya. Berdebu, kan ya? ada debu, kena hujan, kena kotoran tanah dan lain-lain. Ini tidak, itu kelihatan masih baru. Jadi patut diduga itu belum lama di situ. Nah pertanyaannya kan yang menemukan siapa dan akan dipindahkan kemana waktu mau hajatan bersih-bersih itu. Ya. Makanya si korban juga dalam sebuah kasus, dalam banyak kasus ledakan-ledakan bom, itu bisa jadi juga tersangka. Tapi kita belum mengarah ke arah situ. Makanya kita amankan dulu ke Rumah Sakit Kramat Jati, di samping untuk perawatan juga untuk supaya dia diamankan. Ya, diamankan dari rekannya juga yang akan Dari gangguan luar. bisa juga menghilangkan jejak ya, atau dia juga jangan sampai melarikan diri dan lain-lain ya. Jadi potensi si korban untuk ditersangka itu bisa saja. Bisa saja. Baik, kalau kemudian bagaimana Pak Reinhardt, Anda melihatnya tadi sudah disebut ada black powder, kemudian juga bahan-bahan lain di dalam bungkusan itu. Ini sebenarnya bahan-bahan yang sangat mudah diakses oleh masyarakat kah atau bagaimana? Biasanya yang digunakan itu adalah bahan-bahan yang memang mudah diakses oleh masyarakat. Karena gunpowder dan sebagainya itu mirip dengan kita bahan untuk membuat petasan, dan petasan itu sudah Banyak sekali ya. Sudah berapa generasi sebelum kita ini sudah ada. Dan seperti yang saya katakan tadi, pengalaman saya bertugas di Pasuruan, itu masyarakat Bangil pada saat itu punya semacam kerajinan tangan itu untuk membuat petasan itu. Lebaran Pak ya. Nah, apalagi mau menjelang Lebaran itu. Tapi aturan pada saat itu tidak membolehkan mereka secara terbuka membuat petasan ini, sehingga mereka melaksanakannya itu secara tertutup. Dan kita aparat baru mengetahui bahwa di rumah tersebut terjadi pembuatan petasan itu ketika rumah itu meledak. Meledak. Oke, Anda melihatnya, Anda sepakat dengan pernyataan dari Pak Nurudin tadi bahwa ini dibuatnya jorok sekali, menyisakan banyak jejak? Kemungkinan bisa saja kemungkinan itu dibuat di tempat lain baru dibawa ke tempat tersebut, atau kemungkinan juga baru dibuat di tempat ditemukan situ. Kita nanti mungkin dari pengusutan dari kepolisian akan mengetahui itu, apakah itu memang dibuat di tempat lain baru dibawa ke situ. Dan itu sangat mudah membuat itu kalau dengan melihat bentuknya seperti itu, hanya plastik dimasukkan gunpowder, itu kan gampang sekali diikat gitu. Oke, Bung Nurudin, Anda melihatnya
mungkin bisa Anda analisa mengapa posisinya di Tanah Abang, kawasan padat penduduk. Apa kalau misalnya memang informasinya masih sangat terbatas, tapi analisa Anda apa? Kalau lokasi itu nggak ada masalah ya, mau itu ditaruh di dekat istana pun nggak ada masalah, karena orang yang mengait-ngaitkan aja. Sebenarnya gini, karena ini sebenarnya itu bukan target di situ. Yang terjadi kemarin adalah kecelakaan. Saya berani meyakini itu sebuah kecelakaan. Jadi itu bukan target. Dan melihat barangnya yang sudah dalam bentuk jadi seperti itu, dia itu barang yang siap digunakan. Siap digunakan, hanya saja cara menggunakannya itu ini masih manual sekali. Karena tidak ada detonator dan sebagainya. Nah, jadi proses kalau ini memang sudah siap untuk digunakan adalah digunakan untuk dilempar. Dilempar dalam artian kalau tidak membahayakan para pelakunya, berarti lemparnya harus jarak jauh. Paling enggak dia harus menggunakan jarak aman buat dia sendiri. Kalau besarnya segini, berarti dia harus bikin jarak aman lemparan sekitar 10 meter. Ya kan, karena percikan-percikan batu dan paku baut itu sangat efektif untuk jarak-jarak sampai sekitar 10 meter. Kalau kita lihat dari gambar ledakannya dan posisi korban dari pengakuan sementara, itu ada yang jarak 3 meter, 4 meter, yang paling terdekat adalah Suro ya. Nah, yang lainnya 3 meter, 4 meter, tapi dia lukanya sampai robek kayak gitu. Kecuali ya mungkin kan? Memang sengaja untuk korban ini, ya kita masih taruh di ini itu juga. Itu asumsi yang masih debatable lah, tergantung nanti fakta-fakta yang ditemukan polisi kan. Yang penting, yang jelas begini, ini barang itu kecelakaan. Nah, saya katakan jorok, itu sebenarnya jorok karena proses pembuatannya itu kasar, meninggalkan banyak jejak. Kalau itu belum meledak ya. Sih, Bung? Amatir atau tidak Anda bisa melihatnya? Ya, sangat amatir sekali. Tapi kalau sebagai pembuat petasan ya itu lumayan bagus. Tapi kalau untuk bom itu ecek-ecek kalau saya bilang ya. Karena itu meninggalkan banyak jejak. Terus kemudian penggunaannya juga sangat manual. Bandingkan dengan kalau kita balik ke masa lalu namanya Azhari, Nurdin M. Top, itu bomnya aduh keren sekali. Ini nggak ada sepersepuluhnya ini kualitasnya ini. Tapi kalau dia dilemparkan dan di situ kebetulan ada kerumunan, selama itu tidak mengenai bagian-bagian vital manusia, paling hanya luka-luka seperti itu. Kecuali orangnya nekat dibawa ini ya, dia memang niatnya untuk meneror, dibawa dibukukan ke dada, meledak bisa jadi itu mati. Ini kan banyak sekali asumsi yang berkembang begitu ya Pak Rikwanto, karena datanya memang masih sangat terbatas begitu. Tapi kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan kepolisian yang diselidiki yang menjadi prioritas ini apa-apa saja? Ini kan kita membentuk tim, ya tim itu sementara ini dipimpin oleh Polda Metro Jaya. Semua yang ke TKP kemarin dengan analisa-analisanya, dengan temuan-temuannya berkumpul untuk menyampaikan apa yang mereka temukan dan apa yang mereka ketahui, termasuk juga dari hasil pemeriksaan saksi. Nanti semua mengarah kepada satu kesimpulan atau beberapa kesimpulan yang harus dibuktikan, termasuk juga menginterogasi korban-korban yang sudah dibawa ke Ramat Jati. Jadi kita fokus terus, ya, lab mudah-mudahan bisa mempercepat proses analisanya ya terhadap barang-barang yang ada ini, termasuk juga dari penjinak bom. Jadi semuanya ditujukan untuk supaya ini cepat terungkap ini apa. Kemudian kemungkinan siapa yang membuat ini, arahnya kemana, tujuannya apa, motifnya tujuannya apa. Karena yang lebih besar adalah mengetahui what next, setelah ini apa. Ya tapi kan? Anda supaya nggak ada korban-korban berikutnya yang dituju. Sekarang kan tadi Mas bilang kecelakaan ya. Pasti ada yang dituju. Targetnya lain. Yang tuju siapa? Itu kan harus diketahui segera. Kalau tidak kan bahaya bagi mereka-mereka. Tapi kepolisian sejauh ini sepakat juga atau tidak bahwa itu kecelakaan, bukan di situ target utamanya dan ini akan diarahkan ke tempat lain dan sasaran lain? Iya, pastinya orang membuat sesuatu kan ada motif, ada tujuan, nggak mungkin tidak ada tujuan. Dan kemungkinan itu kecelakaan memang besar ya. Tapi kalau itu nggak kecelakaan, untuk siapakah ini? Itu yang kita cari ke depan nanti. Kalau misalnya itu kecelakaan, berarti Tanah Abang di lokasi itu hanya tempat transit saja? Ya, kan tadi saya bilang kantongnya masih terkesan baru. Berarti belum lama di situ. Ya, kalau sudah lama kan debu, tanah, hujan segala macam sudah ada. Berarti kita pertanyakan kan, patut diduga, patut dicurigai ya. Surah menemukan itu memang ditemukan atau memang sengaja ditemukan untuk dipindahkan, atau memang dia memang ada tugas memindahkan. Kita memang tidak menuduh yang bersangkutan terlibat atau apa, belum terlalu pagi itu. Cuma kan asumsi-asumsi dugaan itu perlu dibuat untuk dibuktikan di lapangan. Kita nanti akan menantikan bagaimana proses penyelidikannya. Kita tunggu juga supaya pulih begitu ya para korban. Nah, setelah jeda berikut ini pemirsa, kami akan menghadirkan informasi terkini dari lapangan. Ada rekan saya Marvin Sulistyo yang akan melaporkannya dari sana. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.